Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai aja pembacaan kali ini. Di sini ada seseorang yang red flag, tapi dia mencintaimu, bahkan dia tuh ingin loh menunjukkannya dengan suatu usaha. Pengen banget, karena saat ini tuh dia itu kayak tertahan oleh semesta untuk tidak, lebih tepatnya ditahan oleh semesta untuk tidak melakukan effort apapun atau melakukan tindakan apapun terhadap kamu. Padahal dia di sini ingin untuk merealisasikan eh, keinginan dia untuk menunjukkan bahwa dia memiliki perasaan cinta ke kamu. Ya, orangnya memang red flag. Dan aku lihat kamu tahu kok apa ke red flagnya dari orang ini. Terus itu juga saat ini dia nggak melakukan apa-apa ya, karena memang benar-benar ditahan jalannya oleh semesta untuk datang ke kamu, kayak diblokir gitu ya. Dia nggak tahu harus berbuat apa saat ini. Kalau dibilang cinta, of course orang ini cinta banget. Dia ini cinta banget sama kamu, dia sayang banget sama kamu ya. Dan saat ini ternyata kalian sudah berpisah dan kalau aku lihat di sini dia ingin kembali lagi kepada kamu. Dia ingin rekonsiliasi lagi, dia ingin memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan kembali dengan kamu. Saat ini tuh dia benar-benar yang hanya diizinkan oleh semesta untuk fokus pada keluarga, ya, pada keluarganya. Tuh, ya, dia di sini sangat merasakan adanya hadirmu di dalam diri dia. Dia selalu merasakan adanya dirimu di dalam hati dia. Saat ini tuh bener-bener kayak orang yang putus asa banget ya dalam hidup. Kenapa gini? Mungkin di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan pribadi, dia itu juga lagi mengalami kesulitan, lagi ada masalah gitu ya. Terus itu dikala dia lagi bermasalah gini dalam karir, dalam kehidupan pribadi, nggak ada kamu dalam kehidupan romansa dia pun berantakan sekarang dan bahkan nggak tahu dia harus berbuat apa ke kamu untuk datang lagi ke kamu untuk membuat kamu ada di sisi dia lagi pun dia nggak tahu karena kan memang diblokir gitu ya jalan dia menuju kamu oleh semesta. Maka saat ini tuh frustasi banget, lagi terpuruk, nggak ada yang menghibur, nggak ada yang mensupport, nggak ada yang menyayangi dia, nggak ada yang memperhatikan dia. Jadi seolah-olah saat ini tuh dia memang benar-benar sendiri menghadapi masalah hidupnya, menghadapi em, keadaan dia sekarang. Kayak gitu ya, dikala dia memang lagi wah sulit-sulitnya hidup gitu kalau aku lihat ya. Jadi kayak apa ya namanya tuh? Kayak ditinggalkan oleh orang terpenting ya dikala dia lagi sayang-sayangnya. Nah, kayak gitu. Jadi dia benar-benar putus asa saat ini. Dia tuh sampai nggak tahu lagi dia harus bagaimana. Stres iya, capek iya, terus itu apa ya? Tidak diperhatikan iya. Gitu. Jadi benar-benar yang saat itu dia lelah, dia nggak tahu harus berbuat apa lagi. Gitu ya. Terus apa yang dapat saya lakukan? Oke, dia sampai berpikir bahwa apa sih yang bisa saya lakukan agar semua ini berubah? Agar kamu datang lagi ke sisi dia, agar dia mendapatkan perhatianmu lagi, agar masalah ini selesai. Paling tidak dia mendapatkan support gitu loh. Paling tidak dia diperhatikan oleh seseorang, paling tidak dikala dia lelah setelah menghadapi masalah, ada yang menghibur dia, ada yang menyayangi dia, ada yang menyentuh dia,
ya, seperti itu. Jadi saat ini tuh saking dia nggak tahu harus berbuat apa, dia sampai bertanya-tanya, apa sih yang bisa saya lakukan sekarang agar semua ini tuh berubah, agar semua ini tuh em, apa itu selesai gitu masalahnya gitu ya. Apa yang dia dia alami sekarang itu, baik ini dalam romansa dia, kehidupan pribadi dia, apa yang harus dia lakukan gitu ya. Saat ini benar-benar kayak dalam keadaan pusing, frustasi, putus asa ya, gila lah rasanya ya, otak dia mau meledak kali ya, emosi dia itu kerasanya tuh wah berkecamuk banget kalau aku lihat di sini. Oke, okay. Dan dalam keadaan dia yang seperti ini, oke, okay, dia kayak tetap punya pemikiran positif ya. Dia berpikir bahwa ya aku lagi dalam masalah, aku dalam lagi keadaan keterpurukan, aku lagi dalam keadaan kesulitan saat ini. Ya kalau ini udah menyangkut dengan keluarga, berarti ada sesuatu dengan keluarganya berarti kan. Ya, dalam keadaan sekarang dia belum mampu untuk memberikan apa yang kamu mau atau apa yang sepantasnya kamu dapatkan, kayak gitu ya. Dia sehingga di sini ya udah untuk sekarang, karena toh aku pun seperti tidak bisa melakukan apapun ke arah kamu, toh aku pun sulit untuk bisa bertindak ya atau mengekspresikan effort ke kamu, ya ya udah, sekarang lebih baik memang kita berpisah aja dulu, biarkan aku fokus pada masalahku sendiri walaupun aku nggak tahu harus berbuat apa, seperti itu ya. Jadi saat ini dia menarik diri karena memang juga nggak ada jalan untuk datang ke arah kamu, dia harus bagaimanapun dia nggak tahu. Akhirnya ya udah, kayaknya memang sebaiknya, sebagusnya kamu memang menghindari dia yang lagi banyak masalah ini, agar kamu tidak terjerumus juga dalam masalah dia, seperti itu ya. Kamu adalah orang yang paling cantik atau paling ganteng ya yang dia miliki sekarang ya. eh dan aku lihat di sini dia tergila-gila banget ya karena mencintai kamu. Dia sangat-sangat sayang sama kamu. Dia sangat-sangat mencintai kamu banget di sini. Saat ini kan dia menghindari kamu ya, menarik diri dari kamu atau tidak dekatlah dengan kamu, tidak berkomunikasi dengan kamu. Memang saat ini tuh dia butuh untuk menghindari kamu dulu, dia butuh untuk memperbaiki diri dia dulu, untuk untuk menjernihkan pikiran dia terlebih dahulu dari masalah-masalah yang saat ini menjerat dia. Nampaknya memang cukup besar ya masalah yang terjadi di diri dia, ini tentang keluarga. Oke, nanti kita lihat lagi apa masalah yang dia miliki ya. Tapi ini kayaknya cukup berat sampai-sampai dia harus menarik diri dari kamu. Kemudian di sini aku lihat dia merasa kamu layak kok untuk mendapatkan yang lebih baik daripada mereka, daripada gini, kamu layak mendapatkan yang lebih baik daripada dia, gitu ya. Oke. Dan oke, kayaknya di sini ada pihak ketiga atau bagaimana? Atau kamu cemburu dengan pasangan dia sebelum-sebelumnya? Ya, atau kamu curiga bahwa dia ada pihak ketiga? Karena di sini sejujurnya di dalam pikirannya, di dalam hatinya, kamu itu yang lebih baik kok dari siapapun gitu ya. Maksudnya pasangan yang lainnya ya. Kami itu lebih pantas untuk menerima yang terbaik daripada yang lainnya gitu. Ya, kalau misalkan di sini kamu masih suka cemburu,
suka curiga bahwa dia ada yang lain, tenang aja, kamu itu yang terbaik ya. Kamu itu yang terbaik menurut dia. Terus itu kamu juga pantas untuk mendapatkan yang lebih baik daripada yang kamu curigakan itu siapapun itu gitu ya. Karena di sini kalau aku lihat itu benar-benar udah sayang banget sama kamu, cinta banget bahkan sama kamu ya. Em, Dia bahkan masih sering sampai sekarang walaupun dalam situasi apa itu menarik diri dari kamu atau menghindari kamu, dia ini masih sering apa namanya stalking ya, memantau memantau media sosial kamu untuk memantau media sosial kamu. Bahkan di sini aku lihat dia sangat kagum dengan foto-foto atau video yang kamu sering upload ke media sosial ya. Dia merasa kayak, wah kalau misalkan itu wajahmu atau tubuhmu gitu ya, dia ngeliat, wah kamu makin cantik kayak gitu ya. Atau mungkin apa momen-momen tertentu gitu, dia juga merasa bahagia untuk kamu kayak gitu ya. Jadi saat ini masih ada energi stalking dari dia ya, sering memantau kamu dari kejauhan dari media sosial ya. Ya, dan ketika dia lihat itu dia merasa kagum sama kamu. Dia memang dulu sempat belum siap untuk berkomitmen denganmu, bahkan dia dulu masih suka nge-reject kamu ya, suka tiba-tiba pergi meninggalkan kamu, tiba-tiba menghilang seperti itu ya. Dan kalau aku lihat saat ini tuh dalam hatinya sebenarnya dia siap kok, mau kok berkomitmen dengan kamu, karena setelah dia tahu keadaannya seperti ini dan dia dalam keadaan kesulitan kemudian tidak ada kamu di sisinya, itu membuat dia kalang kabut, membuat dia kayak galau, bingung, pusing, stres, frustasi ya, nggak ada yang memotivasi, serasa sendirian seperti itu. Akhirnya dia sadar, oh ternyata adanya hadirmu itu bukan hanya cuman sekedar penghibur semata, tapi justru malah penenang gitu ya, penenang, memberikan rasa aman, nyaman ke dia gitu. Jadi eh, ketika dia tahu dia telah kehilangan kamu, di sini dia baru sadar bahwa kamu itu berharga. So, oke, kalau misalkan nanti diberikan kesempatan lagi untuk bertemu denganmu atau didatangkan lagi ke kamu, maka dia akan siap untuk berkomitmen. Di sini aku lihat ya, dia siap untuk memberikan komitmen kepada kamu. Ya, karena memang di sini dia itu pengen banget masa depannya itu bersama kamu. Dia pengen banget hidup dia di masa depan itu ada kamunya, kayak gitu. Ya, dia pengen banget hidup dia di masa depan bersama kamu. Oke. Okay. Oh, ada Four of Pentacles. Nah, kalau Four of Pentacles tegak ini menandakan bahwa hubungan kalian ini ada yang terlalu posesif, ada yang terlalu cemburu, ada yang terlalu apa itu pengontrol ya dalam hubungan. So, makanya di sini hubungannya itu suka on off, suka putus nyambung, karena terlalu berlebihan dalam berposesifnya, dalam cemburunya, dalam apa itu tadi mengontrolnya. Cemburu boleh, posesif boleh, dan pengontrol juga boleh, tapi jangan berlebihan. Ya jangan semua dalam kehidupan percintaan kalian semuanya diposesifin, semuanya dicemburuin, semuanya dikontrolin gitu ya. Sehingga karena ini terlalu berlebihan, makanya hubungan ini tuh gampang banget goyahnya. So hati-hati ya dalam bersikap. Karena kalau misalkan kalian punya sifat ini, entah ini kamu, entah ini dia, entah kalian berdua yang punya sikap dari ketiga ini, dan terlalu terlalu memegang erat banget hubungan, maka hubungan ini semakin menyakitkan pasangan, kayak gitu ya. Jangan cuman misalkan nih, cuman telat chat ya, telat bales chat kamu udah cemburu sama dia.
cuman bisa misalkan berapa berapa menit gitu dia belum chat kamu balik gitu, kamu udah cemburu, kamu mikirnya bahwa dia ada selingkuhan, bahwa dia mengabaikan kamu, bahwa dia nggak sayang sama kamu. Kan kalau kayak gitu jadinya berantakan hubungannya ya, pertengkaran lagi yang ada, eee, rasa sakit hati lagi yang ada, dan kamu pun akhirnya marah. Jadi justru kalau semakin menggenggam hubungan ini dan kalian punya sifat yang itu posesif, pengontrol, cemburuan, entah ini kamu ataupun dia, kalian situasikan aja lah ya. Semakin menggenggam, pasangan akan semakin tersakiti dan kamu pun semakin sakit juga gitu. Jadi ini sama-sama saling menyakiti. So, hati-hati, tetap tetap kontrol diri ya. Karena kalau semakin menggenggam akan semakin tercekik kaliannya. Ya, merasa tetap sakit gitu loh. Dan saat ini tuh dia kan lagi berpisah ya dengan kamu, dan saat ini tuh dia lagi ragu. Ragu tentang apakah hubungan ini tuh mau dilanjutin atau enggak. Karena memang gini, dulu itu dia tuh sempat mendengar bahwa ada orang yang menjelek-jelekkan kamu dan dia terhasut. Dia terpengaruh ya. Kemudian akhirnya dia ini bereaksi tidak mengenakan lah dengan kamu. Mungkin dialah yang posesif, dia yang cemburuan, dia yang apa itu namanya, pengontrol. Nah, ketika ada orang yang ngomongin kamu A, B, C, atau hubungan kalian itu tidak stabil atau hubungan kalian itu tidak cocok, akhirnya dia terpengaruh gitu kan. Nah, akhirnya dia posesif atau apalah melakukan sesuatu hal yang membuat kamu rasanya sakit hati gitu ya. Nah, akhirnya di sini dia tersadar, oh aku dulu pernah begitu ya sama kamu. Pasti sakit banget ya, akhirnya gitu, dia sadar itu ya. Jadi di saat ini tuh dia kayak menyalahkan diri sendiri gitu loh. Akibat dia bisa-bisanya dulu bisa terpengaruh oleh orang lain. Yang memang notabene mungkin memang orang itu ingin menghancurkan hubungan kalian. Ingin membuat kalian tidak bersama, tapi justru malah dia tidak percaya padamu. Dia yang justru malah boneka atau orang yang terjun langsung membuat kamu tersakiti gitu loh. Kalau orang-orang di luar sana kan hanya pihak luar dalam hubungan, tapi justru malah dia terpengaruh dari omongan orang-orang yang di luar sana gitu loh. Entah siapa itu, ya bisa jadi keluarganya, orang tuanya, atau pihak ketiga lainnya yang mungkin sebenarnya suka sama dia dan ya berbuat gosip, berbuat isu. Akhirnya di sini dia terpengaruh atau mungkin teman-temannya seperti itu ya. Nah, akhirnya di sini dia tuh menyesal banget, malu banget sama kamu. Dan kalau aku lihat di sini mungkin ini sering terjadi, sering berulang. Dan tindakan dia, ada situasi tindakan dia yang tidak pernah berubah. Ya, yaitu misalkan gampang terpengaruh, gampang terhasut. Terus itu apa ya? Mungkin ada sifat lain yang sering berulang tapi tidak berubah-berubah. Misalkan apa? Sering mengabaikan kamu tiba-tiba ya, tiba-tiba ngeghosting, tiba-tiba menghilang seperti itu misalkan. Dan itu pun dia sadari. Intinya saat dia berpisah dengan kamu banyak sekali kejelasan-kejelasan yang terkuak. Banyak sekali kejelasan-kejelasan yang akhirnya dia sadar gitu loh. Siapa di sini yang sangat berpengaruh membuat hubungan kalian itu berpisah itu siapa. Dia sadar, dia tahu kejelasannya. Masalah titik utamanya itu siapa yang berbuat, dia tahu. Ini semua gara-gara dia gitu. Ya, jadi aku lihat dari perpisahan kamu dengan dia saat ini tuh banyak sekali penyadaran diri ke dia gitu ya. Dia sadar diri gitu. Dan kalau aku lihat di sini, sebenarnya dia tuh pengen banget ya menghubungi kamu. Cuman masih ada rasa malu sama kamu, ada rasa penyesalan, ada rasa apa itu? Tidak enak sama kamu ya. Jadi kuat banget dia itu kayak malu, nggak enak sama kamu, merasa bersalah ya. Ya gimana ya, perasaan yang seperti itulah ya pokoknya ya. Ya karena gara-gara dia semuanya hancur, gara-gara dia semuanya berantakan, nggak terjalin dengan baik hubungan dia dengan kamu.
Apalagi di sini mungkin dulu dia pernah tidak jujur, dia bertindak licik, ya, dia apa itu namanya, pernah membohongi kamu, menipu kamu atau apalah semacamnya itu. Jadi dikala dia punya komitmen kemarin dengan kamu atau ya ya kalian punya hubungan lah ya dalam bentuk apapun, ya mau itu pertemanan atau baru PDKT atau udah pacaran atau suami istri ya. Dikala kalian kemarin menjalin hubungan, dia sempat melakukan tindakan kebohongan ke kamu, licik, tidak jujur, terus apalagi menipu kamu atau apalah, ya berbagai macam. Cuma gini, sebenarnya di kala itu, ya di waktu itu, dia melakukan itu karena si dia ini ya fine-fine aja sebenarnya, mau sama kamu, tapi dia juga masih punya jiwa bebas. Dia dia masih punya jiwa yang ingin selalu bebas, tapi dia juga nggak mau sendirian gitu loh. Ya dia mau terlihat lajang, tapi tidak mau sendirian. Maksudnya eh, dia mau berkomitmen, oke, ayo berkomitmen, atau ada kamu di sisi dia, tapi dia nggak mau benar-benar yang dikekang atau dinilai bahwa dia sudah dimiliki, dinilai orang-orang itu bahwa dia sudah dimiliki. Dia tidak mau seperti itu. Jadi dia itu maunya masih berlagak lajang di luar sana, berlagak dia tidak punya pasangan, tapi sebenarnya dia punya. Kalau misalkan kamu meninggalkan dia, dia nggak mau. Kayak gitu loh. Dia takut sendirian, dia takut ditinggal sendirian, atau dia takut sendirian. Seperti itu. Ya, sehingga dia masih dia apa punya hubungan dengan kamu, tapi dia tebar pesona di luar sana. Kayak gitu. Ya. Dia memang apa tidak mau, masih belum ya. Dulu itu masih belum mau untuk diikat, masih belum mau untuk dibatasi kehidupannya. Dia masih mau tebar pesona, dia masih mau apa ya, kelihatan single gitu. Jadi mau sama kamu, mau tebar pesona juga dengan yang lain, kayak gitu ya. Oke, memang selama ini tuh dia selalu membatasi diri ya. Itu tadi tidak jujur, ya tidak jujur dengan keadaan dia sebenarnya kenapa. Terus ada apa sebenarnya dengan dia? Kenapa dia intinya dia banyak sekali membatasi diri. Kamu nggak boleh tahu A, kamu nggak boleh tahu B, kamu nggak boleh tahu lebih dalam tentang apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Nah, sebenarnya ini juga ada pengaruh dari pihak luar ya, kayak aku bilang tadi. Ya, ini ada pengaruh dari pihak luar. Sama ya, energinya ini dari pengaruh pihak luar itu ya misalkan kayak keluarga, dari orang tua, atau mungkin ada dari sisi dia, itu tuh orang yang sebenarnya suka sama dia, terus itu mungkin deket sama dia, sok bersikap ramah, sok bersikap baik sama dia, tapi sebenarnya ada hasutan-hasutan yang mereka berikan ke dia gitu loh. Entah ini keluarganya, entah ini orang tuanya, entah ini memang pasangan orang yang memang suka sama dia gitu. Memberikan hasutan-hasutan ke dia agar kalian itu tidak bersama. Entah apa hasutannya. Sehingga akhirnya kalian bertengkar karena mungkin dia sudah terhasut oleh omongan orang-orang itu. Jadi dia terhasut. Akhirnya kalian bertengkar. Akhirnya di sini ya ada pergejolakan di hubungan. Dia putus nggak mau, ditinggalkan nggak mau, maunya tetap sama kamu. Jadi ya oke, kelihatan memang ego dan naif ya, kelihatan ego dan naif. Tapi ya gimana? Orangnya seperti itu memang. Kemudian di sini ada The Moon, ya. The Moon itu memang menunjukkan banyak sekali ketidakjujuran dari si dia. Jadi bahkan sampai saat ini, di saat kalian eh, melihat video ini dan saat kalian saat ini lagi berpisah dengan dia, masih tetap tidak ada juga kejujuran dari dia. Masih banyak yang dia tutup-tutupi dari kamu, masih banyak yang dia rahasiakan dari kamu. Memang kelihatannya mungkin orang-orang ya, entah teman dia atau teman kamu atau siapapun lah ya yang kenal atau yang mengerti atau apa sih
tahu lah hubungan kalian. Mungkin mereka orang-orang luar sana itu melihat hubungan kalian kayaknya fine-fine aja, baik-baik saja, tidak ada pertengkaran, tidak ada apa ya, ya tidak ada perpisahan atau bagaimana. Terlihat memang dari luar kayak baik-baik aja. Sebenarnya dalam secara internal di hubungan kalian, baik kamu ataupun dia, ya sama-sama lah di kaliannya ini sebenarnya ada banyak sekali masalah, terutama tentang komunikasi. Komunikasi kalian itu buruk banget di sini. Jarang banget ada komunikasi, atau sekalipun ada komunikasi entah ngomongin apa nggak jelas ya. Paling hanya cuman sekedar ya apa saling jokes gitu aja atau gimana, ya intinya nggak pernah membahas sesuatu yang penting dalam hubungan. Jadi kayak ya kayak apa ya, kayak biasa aja gitu loh, ya kayak yang penting tahu perasaan masing-masing habis itu udah gitu loh. Ditindaklanjuti juga gimana mau nindak dilanjuti, orang komunikasi aja nggak ada, kayak gitu loh ya, paham ya. Jadi kayak terlihatnya kayak adem ayem padahal sebenarnya komunikasi aja nggak ada gitu. Jadi sebenarnya banyak banget masalah di dalam hubungan ini, ada banget masalah yang membuat hubungan kalian itu akhirnya itu merenggang, sehingga orang-orang nggak tahu kalau misalkan kalian itu sebenarnya ada masalah ya karena nggak ada komunikasi. Pertengkaran aja mungkin apa ya, kayak diem-dieman gitu, ngerasa sakit hati juga diem-dieman mungkin kayak gitu, nggak kalian luapkan secara emosional gitu ya sampai marah-marah teriak-teriak tuh enggak, ya diem gitu. Kalau udah marah gitu udah diem, diem-dieman, saling nggak tegur, saling nggak menyapa, ya saling nggak ada yang mau duluan komunikasi gitu. Ya jadi aku rasa sebenarnya orang-orang yang nggak tahu padahal sebenarnya kalian itu penuh dengan konflik. Tapi tetap ya, sebelum mengambil keputusan apapun, karena ini The Moon, sebelum dalam mengambil keputusan apapun, mau berpisah ataupun melanjutkan kembali, tetap diperhatikan lagi, ya lebih selektif lagi untuk lebih lebih apa sih namanya, cari bukti gitu ya. Cari buktinya. Kalau misalkan nih kamu curiga dia selingkuh, maka cari buktinya secara real gitu ya. Kamu ada fotonya bahwa mereka lagi entah ngapain gitu ya, berbuat sesuatu yang apa gitu atau gimana gitu. Intinya kalau misalkan mengambil sebuah keputusan tentang sesuatu dalam hubungan ini, pastikan cari bukti yang nyatanya dulu, baru mengambil keputusan atau ya dikonfirmasikan dulu gitu ya. Baru nanti ngambil keputusan. Jangan langsung kamu baru curiga, baru insting, kamu tahu-tahu udah mengambil plek keteplek langsung udah kita berpisah aja. No, jangan seperti itu. Takutnya nanti saling menyakiti, akhirnya beneran berpisah. Akhirnya ini kan apa namanya itu menyesal. Ya, so hati-hati. Lebih selektif lagi kalau mau mengambil suatu keputusan. Karena di sini aku lihat memang kalian itu secara ikatan batin itu kuat banget. Sehingga ya insting kalian secara batin kalian itu kuat. Kalian bisa merasakan apa yang dia sedang lakukan, apa yang dia rasakan, apa yang apa namanya, ya apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, ya apa yang dia sembunyikan. Sebenarnya kamu itu ada ikatan batin dan kamu itu sebenarnya tahu gitu loh apa yang dia kerjakan, apa yang dia sembunyikan gitu. Batinmu itu selalu berbicara gitu loh tentang kenapa dia, ada apa dengan dia, itu sebenarnya kamu tahu, cuman itu kan insting ya, insting. Tetap dicari kejelasannya, ingat ini temuan, tetap cari kejelasannya, tetap cari buktinya ya, karena dari insting ini juga yang bisa membuat kecurigaan-kecurigaan akhirnya hubungan kalian itu bertengkar karena terlalu mengambil keputusan dengan cepat gitu ya. So ingat di sini ada the high priestess. Ikatan memang kuat, ikatan batin memang kuat sehingga sering sekali menimbulkan kecurigaan dan masalah di hubungan kalian. So lebih hati-hati kalau dalam ngomong ya, dalam mengambil kesimpulan, dalam apa itu memberikan argumen ya, hati-hati. Kalau misalkan kamu curiga A, maka
cari dulu kebenarannya, konfirmasi dengan baik-baik ya, agar tidak menimbulkan masalah. Bahkan kalau aku lihat di sini ya, dia itu sebenarnya tahu banget karakter kamu. Ya, bahkan ya kalau di sini dia itu mau mengambil suatu keputusan, dia itu benar-benar berpikir berulang-ulang loh, ya. Minimal 2 kali deh, 2 kali dia pikirkan gitu ya. Kalau dia mau mengambil suatu keputusan apa, mau berpisah dengan kamu atau mengambil tindakan apa, dia harus berpikir ulang. Bahkan kalau misalkan mau balikan lagi sama kamu, mau rekonsiliasi lagi dengan kamu, itu juga dia pikirkan berulang-ulang kali. Efeknya nanti akan seperti apa, reaksi kamu nanti akan seperti apa, apakah nanti tidak ada penolakan, kira-kira waktu yang tepat untuk dia datang itu di saat apa, di tanggal berapa, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat memang dia ini orang yang sangat pemikir ya, orang yang sangat pemikir, orang yang sangat hati-hati sekali dalam bertindak terhadap kamu. So, sebaiknya kamu pun begitu, kamu juga jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, tetap cari bukti yang jelas, oke? Okay? Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya, dan nggak usah marah-marah, santai aja. Oke, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Ya, ada Pisces. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kok di kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka eh, pembacaan ini ya resonate juga dengan kalian ya. Yang penting berbijak aja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, ini alfabetnya. Oke, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.